Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam program BSJD, Barita Salamat Jari Dumah. Bersama saya, Vikaris Lianita STH, melayani di Resort GKE Monterado. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang tertulis dalam Kitab Perjanjian Lama, Keluaran 24, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Pada saat ini saya hanya mengambil ayat yang ketiga hingga ayatnya yang ke-7. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu, dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Ibu bapa, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberikan satu judul, yaitu firman Tuhan tidak hanya didengarkan, tetapi juga untuk dipraktikkan dalam hidup. Dalam ibadah, setiap kali ketika kita selesai membaca Alkitab, kemudian kita melanjutkan sebuah formula, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Formula yang diucapkan itu bermakna bahwa firman Tuhan bukan hanya untuk didengarkan atau diucapkan saja, tetapi juga untuk dipraktikkan dalam keseharian. Ibu bapa, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kembali dari Gunung Sinai, Musa kemudian memberitahukan kepada bangsa Israel tentang firman Tuhan dan segala peraturan Tuhan yang telah diterimanya pada saat itu. Mengetahui bahwa Musa telah menerima firman Tuhan dan segala peraturan itu, orang Israel kemudian menjawab serentak, katanya, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Dapat dalam ayatnya yang ketiga. Hingga sampai 2 kali orang Israel berkata demikian. Tapi dengan kata tambahan, akan kami dengarkan, dalam ayatnya yang ke-7. Jadi artinya bahwa firman Tuhan itu tidak saja mereka dengarkan, melainkan juga mereka lakukan. Sehingga mendengarkan dan melakukan firman Tuhan tidak boleh dipisahkan. Dia menjadi sebuah kesatuan. Ada saat di mana kita mendengarkan firman Tuhan, namun ada saat kita melakukan firman Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengetahui banyak firman Tuhan ini merupakan sesuatu yang sangat penting agar kita tidak mudah disesatkan. Namun bila firman Tuhan tidak dipraktikkan, maka yang kita ketahui itu menjadi percuma. Sebab firman Tuhan bukan saja
untuk diketahui dan didengarkan, melainkan agar dipraktikkan dalam hidup sehari-hari kita. Oleh sebab itu, Ibu Bapa, saudara-saudari diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah firman Tuhan ini selalu kita renungkan dan praktikkan dalam hidup kita hari tiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami lakukan dan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami hari tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami oleh Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.